Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang semua peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 7 ayat 22. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Renungan hari ini berjudul Kekristenan yang mengubahkan. Kerala adalah salah satu negara bagian di India yang 25% penduduknya percaya kepada Kristus. Sejak kekristenan masuk ke Kerala pada tahun 52 Masehi, diyakini dibawa oleh Rasul Thomas, terjadi perubahan positif bagi masyarakat setempat. Angka penduduk yang melek huruf cenderung meningkat dan kehidupan orang-orang percaya di sana juga memberi kontribusi signifikan secara nasional, termasuk lewat lembaga pendidikan dan rumah sakit yang tersebar di seluruh negeri. Kekristenan masuk ke Kerala tidak hanya membawa Injil, tetapi juga meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk setempat. Sungguh luar biasa. Kekristenan seharusnya membawa kebaikan bagi sekelilingnya. Kekristenan tak hanya berkaitan dengan surga dan neraka, tetapi kehidupan yang diubahkan dan berdampak positif bagi dunia ini. Sepanjang sejarah, ada banyak orang mengalami jamahan kasih Yesus dan kehidupan mereka diubahkan menjadi lebih baik. Simaklah perkataan Yesus seperti yang dicatat oleh Lukas. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin
menerima kabar baik. Ya, kedatangan Yesus selalu membawa kebaikan bagi orang-orang yang menerimanya. Sampai hari ini, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Apakah perubahan hidup itu sudah terjadi secara nyata, juga dapat dirasakan dampaknya oleh sekitar kita? Jika belum, sepertinya ada yang keliru, karena kehadiran Kristus seharusnya mengubahkan kehidupan seseorang sehingga hidupnya menjadi berkat. Semakin lama kita mengenal Tuhan, kualitas hidup kita seharusnya semakin baik. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.